Orang Ngambil terus ya dong. Apa iki ya ide-idene apa? Terus saya tak jelas gitu ya. Ya ini hari ini kita mau apa? Kita mau mereview video YouTube Rewind Indonesia 2020. Nah, 2020. Ini bukan namanya bukan YouTube Rewind, tapi Rewind Indonesia. Tapi katanya yang bikin karena ini yang direkam bukan cuma fenomena YouTube, tapi fenomena internet secara umum gitu. Dan saya sudah nonton sebanyak berapa kali dan video reactionnya saya juga udah nonton. Terus video reaction yang orang react juga udah nonton. Iya udah nonton. Jadi makanya hari ini kita nggak video reaction. Kita review. Iya review Rewind. Mereview Rewind. Nah ini langsung deh. Kira-kira scene sing paling bu inget apa? Scene sing paling favorit ini ya. Karena secara umum kan sebenarnya ini ya kalau ngomong soal saya tuh nggak pernah dapat video yang ekspektasiku dur, terus tercapai lebih tinggi lagi. Malah lebih tinggi lagi. Dan YouTube Rewind ini lumayan lah ya. Lumayan lebih tinggi dari ekspektasi. Iya. Dan itu udah memenuhi semua. Soalnya apa? Soalnya ekspektasimu pasti sama kayak Rewind sebelumnya gitu tuh. Enggak. Soalnya Chandra Leo itu kan waktu kedatangan sini Indonesia itu di channelnya katanya, oh ini akan jadi YouTube Rewind terbaik gitu. Dan dia sudah ngasih ekspektasi yang tinggi. Dan harapanku kan pada lagi, wah ini katanya juga bakal bagus gitu ya. Apalagi tahun-tahun sebelumnya itu jadi YouTube Rewind yang paling dibenci. Sampai 156.000 dislike. Ya, itu yang apa? Sing Indonesia. Yang YouTube Rewind Indonesia 2018. Itu yang terus yang internasional 2019 itu juga jutaan kan dislike-nya. Padahal malah jadi ini video paling banyak di dislike. Iya. Dan tahun ini YouTube itu nggak ngeluarin YouTube Rewind. Mungkin karena 2 tahun sebelumnya jebat. Iya. Jadi akhirnya dislike-nya kan. Akhirnya sekarang dia bikin. Nah, kalau ngomong scene paling seneng, kamu lihat berapa kali? Lihat 4 atau 5 kali. 4-5 kali. Itu sing itu loh, apa jenenge? Pas habis lagu Lati ya kayaknya ya. Habis lagu Lati. Itu lagu Lati juga cukup bagus sih, mash up-nya sama si lagu. Nanti kita pilih berapa 5 atau 4 gitu. Ini berarti habis lagu Lati itu terus pas ke flashback sampai Sinta Jojo juga dimasukin loh itu loh. Padahal tuh Sinta Jojo itu kan masih zamannya YouTube mahal kan itu. YouTube masih dinikmatin orang-orang. Iya, sedikit ya. Dan itu aku aja nontonnya tuh di silet loh. Aku nontonnya nih HP Bluetooth. Aku nontonnya di silet itu di TV. Dan waktu itu viral diangkat di TV itu jarang. Viral diangkat TV itu paling sering itu tahun 2007 2008. Iya. 2017 2018 dan sekarang pun eranya TikTok ya. Orang-orang TikTok juga masuk TV. Orang YouTube sekarang udah nggak masuk TV. Nggak masuk TV lagi. Malah orang TV yang masuk YouTube. Scene favorit itu kenapa? Ya karena flashbacknya sampai ke situ gitu loh. Ya kepikiran sampai jauh banget kan. Tak kirain cuma flashback sampai 2015 tok Bayu Sekak apa gimana. Tapi sayangnya satu sih, Tony Blank nggak masuk gitu. Oh gitu. Samaran toh Your Family Blank. Oh ya, padahal itu legend banget Tony Blank. Legend banget. Sampai sekarang masih ada loh Tony Blank, cuman orang jarang lihat. Kalau aku scene favorit pertama aku tuh scene opening yang anak-anak masuk rumah. Bukan anak, itu gadis ya. Iya, anak gadis lah. Itu metaforik banget ya. Kok bisa metaforik? Kalau dilihat dari scene awalnya kan bocah gadis kui masuk di lorong warna merah. Ada Lu Cinta Luna. Sing memperlihatkan yaitu simbol itu. Terusan ada Lu Cinta Luna. Kalau diperhatikan nggak ada konten kreator. Itu hampir semua itu tren yang dari TV atau tren sing didorong oleh video yang dijahit-jahit itu loh. Iya. Kayak gitu. Itu balik buka pintu terusan
balik lagi masuk ke ke situ. tempat yang sama sampai akhirnya si Jad sama Chandra keluar terus ngomong apa kok wis delok kabeh pasti efisien Indonesia tapi apa kamu sudah lihat semuanya Yakin? terus dia tak kamu ayo terus ada scene rumah itu yang kalau saya terjemahkan rumah bergaya Amerika seolah-olah memang YouTube dari Tapi rumahnya itu seimbang banget loh. Oh iya. Tengah terus apa sini tuh rumah kok seimbang banget. Itu layarnya banyak loh. Nah terus setelah itu kan rumah itu memperlihatkan apa ada banyak segmen di situ lewat itu gaya khasnya Aulian ya dengan palet warna sing banyak kayak Oh iya. sampai akhirnya ya Dia ada masuk ke ruangan lain kan. ruangan lain. Nah itu scene pembuka sing buat kita langsung wah ya ini memang video berkualitas nih. Bukan gerbek rumah. Kalau 2 tahun sebelumnya kan gerbek rumah. Memang tahun-tahun sebelumnya sebenarnya juga bagus. Konsepnya kan sama kan. Kalau tahun 2018 ya. Yang gerbek Kata rumah. ngevlog Sama Raffi Ahmad. masuk ke rumah Raffi Ahmad. Tiba-tiba bawa Alpen Itu juga bagus. Cuman ini lebih bagus lagi. Jauh lebih bagus kan. Bahkan ini nggak mengandalkan orang YouTube loh. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan ada Bioskop tuh. Siapa yang paling viral di tahun itu jadi opening kan pasti. Nah ini yang menurut saya juga paling bagus. Terus apalagi selain itu? Sama ini backsoundnya yang pas flashback itu menurutku si Eka Gustiwana kan itu arrangernya itu pandai memainkan nada-nada minor buat bangkitin emosi penontonnya. Kayaknya Reza Masih sama scene favorit kita tadi. Selain scene-nya kan backsoundnya juga itu kan kayaknya si Reza Arab juga mau nangis kan pas gitu. padahal ngerokok nangis. Reza Arab bikin video reaction menang tok sambil ngerokok sampurna mil batang tok loh. terus nangis sih gini. Itu memang musiknya dengan nada-nada minornya Eka Gustiwana kan bisa membangkitkan dan scene keluar tuh loh segini Indonesian 24. tapi itu enggak diperlihatkan itu keluar apa enggak ya? Jangan-jangan enggak keluar Hilang toh. Rek tutup terus minggat deh. Iya. Mungkin balik lagi pamitan tapi bohong gitu kan juga. Scene favorit yang kedua itu tuh Lati. Nah itu juga bagus sih. Lati itu kan di mas up sama lagu apa tuh? Lagunya Blackpink. Gak ngerti. How you like that? How you like that? Nah itu. Kalau nggak salah lu itu ya. Tangan dingin Eka Gustiwana. Selain daripada remix adegan Lati ya dengan gaya dengan konsep baru kan. Itu juga bagus. Tuh yang perdana kan aku lihat nih. Jadi langsung pas baru diupload langsung dia. Bukan baru diupload, baru ditayangkan. Nah itu wah itu luar biasa ya biasanya apalagi di kolom chat banyak yang wah aku merinding aku ya merinding lihat scene itu menurutku luar biasa banget. Dan menurutku Kak Gustiwana itu pandai menjahit musik. Iya. Jadi transisi dari scene 1 backsoundnya kayak gini terus ke nada-nada mayor yang bergembira terus nada-nada minor yang bersedih itu kan rapi banget. Enggak cuman asal potong musik tempelin asal potong musik tapi ada transisi yang sangat bagus gitu. Itu menyempurnakan sinematografi yang dibikin oleh tim ya. Betul. Luar biasa banget itu. Didukung oleh backsound yang sangat jami. Terus selain itu ini dua-dua nih. Selain berapa kita pilih 4 atau 5? Selain kupikir apa mana ya? Pas ini bukan scene favorit ya, tapi scene ngagetin. Apa? Itu pas siapa? Geolive. Kaninya Geolive mencet tombol des gitu langsung muncul tak kirain kan itu si KKI. Lu kok nyari jadi KKI itu scene paling ngagetin juga sih. Ngagetinnya kenapa? Kok nggak KKI langsung gitu loh, kok malah realistis yang dan jadi KKI. Mungkin itu jadi anunya YouTuber sekarang ya, kendalanya YouTuber sekarang mengumpulkan orang kan juga susah. Banyak banget kan kreator yang harus dimasukkan sampai akhirnya ya beberapa mungkin dieliminir. Lagian kita juga nggak tahu kenapa itu kok si Ricis ya, si KKI-nya langsung mungkin terkendala oleh mendatangkan KKI mungkin ya, tapi kan belum ada konfirmasi. Itu ya scene ngagetin gitu del gitu kok langsung dar gitu, tapi transisi musiknya bagus sih. Memang secara umum musiknya bagus banget. Terus
ada musik Lost Doll di Mas Apin sama apa tuh? Pokoknya diselipin tapi rapi banget gitu. Ada Lost Doll itu. Nah sebelumnya kan kayak gabungan musik terus yang ini ditampilin gini tapi kayaknya kurang klop gitu. Tapi 2015 itu kan juga kayaknya Eka Gustiwana kan. Itu juga bagus. Nah kalau saya scene favorit setelah itu scene Disaster. Oh, scene yang jovial dan mas-mas yang saya nggak tahu itu siapa. Yang satu badai, yang satu kebakaran. Yang satu kebakaran itu terus ada yang bapak di sofa. Bapak di sofa pakai sepatu putih. Pakai sepatu terus ada floating air itu. Itu luar biasa. Itu kan menggambarkan lagi kena pandemi. Itu kita, tanpa ada dialog pun kita udah tahu maksudnya apa. Itu menurut saya salah satu scene yang makanya implisit tapi nggak susah. Siapapun perancang adegan itu luar biasa. Jadi kelasnya udah kelas. Ya seharusnya film-film kita ini sebetulnya kan sebelum pandemi film yang ada itu menuju ke kelas yang lebih tinggi. Nah, Rewind ini termasuk jadi indikator kalau kita secara filmografi, secara sinematografi. Kita sudah mengalami perkembangan yang pesat termasuk bagaimana cara menggambarkan suatu mood gitu ya. Suatu peristiwa. Jadi membolak-balikkan emosi penonton. Jadi kita udah nggak main sama batin dulu yang sinetron kan kayak itu. Iya. Gini-gini doang tapi ada suaranya. Kayak gitu kan. Minumannya sudah kurang. Ini nggak perlu kita kasih dialog, kita udah tahu maksudnya apa. Padahal bukan eksplisit kan, tapi udah paham. Dari tatapannya jovial sekitar dari mas-mas yang satunya itu loh. Tapi menurutku pas lari-lari itu kurang kok. Kenapa? Malah banyak yang kalau dilihat dari video reaksinya malah banyak yang suka kan. Lah aku malah kurang suka ya sama pas lari-lari pas bawa kotak nyalakan Indonesia itu. Kenapa? Larinya itu kurang cepet, kurang greget gitu loh. Kayaknya kurang scripted banget gitu, kurang natural gitu. Emang susah sih lari-lari tanpa skrip gitu kan. Natural lari-lari di studio kan, apalagi di studio. Iya, mungkin karena itu. Karena di studio. Ambience studionya itu yang bikin akhirnya ya terbatas. Nah terus selanjutnya apa nih? Selanjutnya Papat. Terakhir ya berarti scene favorit terakhir lah ini loh, yang habis lari-lari. Habis lari-lari terus ada layar nakes, ada nakes yang teleponan sama anaknya. Scene yang pianonya Eka Gustiwana. Nah itu nada-nadanya itu kan bikin gitu, bikin kayak orang boleh bilang kan goosebumps. Jadi terus ada layar merinding. Sebelum layar turun itu malahan. Pas turuning gitu. Terus akhirnya layar turun bentuk Indonesia terusan transisi ke lagu ladi itu kan juga mantap banget itu. Ada Anantavini juga ya. Diring Anantavini. Aku ingetnya Anantavini itu waktu cerita setan-setan di Raditya Dika. Oh yang pas di channelnya Raditya Dika. Terus aku apa ya? Aku sebenarnya di awal setelah si gadis itu masuk ke ruangan lain itu kan kayaknya emang biasa ya, mesti dari ini ke ini. Itu ya menunjukkan kalau YouTube gue orang mau satu segmen toh. Itu juga yang dibahas sama Eno Bening. Jadi di tahun katanya prediksi di tahun 2021 YouTube itu akan semakin segmented. Orang akan jadi bubble. Jadi dia misalnya gue seneng gaming, ya kamu akan dikasih nonton gaming terus. Gue seneng bal-balan, gue bal-balan terus, ngono terus. Berarti itu terkait sama algoritma. Terkait sama algoritma ini juga yang jadi keresahannya. Nonton berita, nonton Celupos TV terus. Iya kan. Tapi besok Celupos TV akan ada segmen yang lumayan segar. Tunggu aja. Yes. Ke scene favoritku selanjutnya ya scene Among Us ya. Game Among Us kan ya. Nah scene ini tuh menurutku mereka ngerancangnya sederhana cuman menarik.
Menariknya ya apa, memasukkan karakter yang tepat di waktu yang tepat gitu. Terus sama satirnya tuh itu adegan kursi kosong ada. Adegan yang viral kan waktu itu. Kalau nggak salah Najwa Shihab. Adegan mateni mic. Ya matiin mic. Itu juga ada. Salah satu politikus ternama. Sampai saya lihat reaksinya Korea atau Jepang kalau nggak salah, mereka sampai tanya, oh ternyata YouTube juga bisa jadi sarana buat ngeritik ya, kayak gitu loh. Ya akhirnya kan ada yang Jepang itu bukan kalau nggak salah. Jepang. Anu ya, saya coba. Nihongo Matapu. Oh, sama Nihongo Matapu jenis. Pokoknya aku tanya Nihongo Matapu. Jerome. Jepang mantap lah ya. Nah, itu yang menurutku sederhana, cuman kompleks. Sebenarnya joke muslim menurutku nggak lucu-lucu amat. Standar. Itu kalau yang sering apa lihat MLI itu jokes yang biasa banget. Biasa sudah sering dipakai. Itu 4 scene favorit. Ada lagi? Berarti kalau ada favorit, ada yang paling nggak favorit dong. Satu ya. Apa? Scene sing sehari kok kurang ya? Apa? Menurutmu yang mana? Scene kurang. Scene yang kok kurang ya? Harusnya bisa lebih gini lagi gitu. Enggak sih. Enggak ada yang. Aku merasa ini sempurna. Hampir sempurna sih menurutku. Nggak ada yang minus. Cuman kalau kurang-kurang sedikit itu bisa dimaafkan gitu. Rewind 2020 ini dapat memenuhi bahkan melebihi ekspektasi para penonton lah, para kebanyakan penonton. Iya. Soalnya memang rewind sebelumnya dinilai kurang lah. Kecuali kalau yang berapa 2015 itu yang bagus sih. Sebetulnya kalau rewind sebelumnya itu cuman yang goro-goro rewind internasional jelek. Akhirnya yang lain kan juga dianggap remeh dan ada kejenuhan di tahun-tahun 2017 sampai 2018. Ada kejenuhan di YouTube. Ada kejenuhan di penonton sampai akhirnya ya mereka yang delok rewind ini males banget gitu. Bahkan aku nonton rewind juga 2018 atau 2020 toh. Terus baru dirapel. Karena 2015 kan karena katanya jelek gitu kan. Akhirnya nonton mana? Iya, ini karena dramanya Eriko Limbe Reza Arab sih sebenarnya aku nonton ini. Maksudnya apakah itu akan menggambarkan fenomena itu juga apa enggak gitu? Apakah ada yang makan? Enggak dong. Tapi yang jelas ini YouTube Rewind yang nggak seperti Rewind sebenarnya. Film pendek ya? Maksudnya itu nggak seperti rekaman peristiwa dari Januari sampai Desember ini seperti ya kumpulan gitu toh. Rangkaian. Jadi prosesnya itu kayak awal Chandra Rio misalnya semua sutradara ini gitu membuat satu skenario awal sampai akhir. Nah mana yang bisa dimasukkan untuk kebutuhan scene dimasukkan. Sing ora ya ora. Jadi akhirnya kan banyak sing ora tercover sebenarnya. Kayak misalnya artis nggak ada loh. Berarti ada mungkin ya, cuman yang artis mainstream yang jadi keresahannya Andovi Jovial itu kayak ya disebutkan Ari Lasso, Andre Taulani itu kan nggak ada. Kecuali padahal mereka kontennya Andre Taulani itu yang di tahun ini sing apa gue yang beli mobil itu kan sempat trending terusan ada fenomena apa dramanya Andre giveaway Pak Imong juga nggak dapet porsi. Raffi Ahmad juga udah nggak ada kan? Bah Imong itu fenomena serius itu sampai ada gembel yang diterima di rumah orang gara-gara dikira Pak Imong loh. Artinya kan itu orang mulai melihat itu sebagai fenomena yang besar gitu. Tapi yang jelas itu nggak ada. Jadi kebutuhan scene itu disesuaikan, kebutuhan trending yang masuk disesuaikan dengan skenario. Dan itu bagus sebenarnya. Artinya kita menikmati satu tontonan, bukan delok rangkuman video. Bukan hanya kumpulan selama setahun kan.
memang yoi lah. Dan ditambahin flashback ke tahun sampai ke tahun jebot itu. Ada Nurman Kamaru. Iya, Nurman Kamaru itu kan legendnya. Zaman YouTube masih mahal. Sama-sama Cinta Cucu. Itu YouTube orang belum kepikiran buat bikin video-video. Belum kepikiran, belum ada anak-anak yang cita-citanya jadi YouTuber. Kalau sekarang kan bocah-bocah jadi boleh YouTuber. Lah kok duitnya akeh. Dipikir gampang gawe video YouTube. Dan waktu itu pun belum ada monetasi ya. Belum ada. Ada mungkin ya. Belum ya, belum ada iklannya ya. Terus belum ada monetasi. Belum ada. Tapi video-video Saru pun juga masih banyak. Video joget-joget hot. Tapi sekarang juga masih banyak. Iya masih banyak. Cuma Anda kalau nonton Bigo kan di YouTube. Siapa? Anda. Orang. Itu rangkuman TikTok hot. Pudel challenge, kata challenge. Cika sama? Posting yang gini loh. Yang lagunya anjing. Aku ya. Cika sama kaku lah. Cika kaku kalau nggak salah. Cika kaku. Itu terus apa lagi ya udah itu nilainya pokoknya dinilai dari 0 sampai 100 ya 150. 100 lah. 10 0 sampai 10. Ya 11. Soalnya kan melebihi ekspektasi. Gitu. Ekspektasiku kan 10. Ya orang ngono juga. Ya berarti 10 lah. 10. Iyalah 10. Apa gak usah dinilai aja lah. Gak usah dinilai. Yang penting apik lah. Apik bagus banget. Very good. Excellent. Good job. Ya kita sebagai penonton ya senang banget. Puas lah ya nonton selama 14 menit itu cepet rasanya. Jadi nggak ngerasa terbuang gitu. Biasanya kan nonton apa gitu, kembalikan 1 menitku. Ada yang bilang iki wis kayak film gitu. Iya emang kayak ini kan film musikal lah ya. Film pendek musikal gitu loh. Bahkan film Brazzer sing dengan dana yang mengalir luar biasa dengan film-film di apa mana? XNXX.com di Pornhub. Itu kan bukan post production. Maksudnya kalau Brazzer kayak gitu mereka kan PH yang stabil gitu. Kayak punya itu surah kalah apa surah apa-apa. Cuma berapa hari langsung 20 juta 5 hari kalau nggak salah. Iya. 5 hari 20 juta. Itu sempat nggak muncul di trending katanya baru muncul setelah diprotes. Tapi kurang ngerti lah itu masalah algoritma YouTube. Mungkin YouTube ngiranya ini viewersnya beli gitu. Kalau yang terjadwal itu kan artinya uploadannya bisa jadi seminggu sebelumnya. Iya. Nah itu di apa namanya dilihat oleh YouTube itu sebagai postingan beberapa hari sebelumnya pas dia ngupload di jadwal itu. Terus akhirnya bisa jadi balik sekarang lagi prosesnya gimana yang tahu cuma YouTube. Mungkin dilihat di Indonesia fenomenal banget bisa 1 minggu bisa orang 1 minggu berapa itu udah 15 dan jumlah like-nya aku ngeri persentase like-nya aku ngeri menurutku. Ini persentase 5 hari 20 juta Solopost TV. Coba sekarang per hari ini ya like-nya biro 3,3 artinya di atas penontonnya 22 juta like-nya 3,3 juta itu kalau di persentase di atas 10%. Di atas 10%. Itu luar biasa. Udah 15%. Solopost TV Anda nggak tahu. Like-nya itu rasionya pasti 80%. Soalnya like-nya 4, dislike-nya 1. Ya begitu ya. Semoga ini bisa tahu sih ya. Muasabah diri lah ya. Satu ya orang isinya pujian kabeh. Yes, untuk meramaikan YouTube Rewind. Untuk memorabilia. Udah gitu aja. Gitu saja. Pokoknya jangan lupa subscribe. Subscribe Solopost TV. Jangan lupa
mengikuti kita di Facebook juga @solopos.com, buka website kita solopos.com, ikuti di Instagram juga @koransolopos, @solopos_com, sama @solopos_tv, TikToknya di @soloposofficial dan Twitternya kita di @solopos.com. Iya, jangan lupa berarti dicatat nih. Jangan lupa beli koran Solopos, dicatat nih HP. Dicatat di HP. Beli koran Solopos setiap pagi. Follow Instagram @solopos_com, koran Solopos, Solopos TV, subscribe Solopos TV, dicatat, follow Solopos official TikTok, dicatat langganan e-paper dan langganan koran Solopos setahun. Udah gitu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pesan.